Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Soal banjir, Anies korbankan warga DKI demi ambisi pribadi, ditulis oleh Ayas. Ketika zaman sudah begitu canggih dan modern, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Rasanya aneh melihat sebuah kota yang sudah puluhan tahun menjadi langganan banjir, namun masih saja banjir, bahkan lebih parah. Seolah pemimpin kotanya seperti tak terlalu peduli dengan banjir, atau justru sengaja membiarkan agar kota tersebut banjir. Sudah banyak kajian untuk mencegah banjir di Jakarta. Sudah ada program yang sebenarnya tinggal dilaksanakan. Jika saja program tersebut dilaksanakan, banjir di DKI Jakarta bisa sedikit dikurangi. Anies seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa, yang hanya bisa pasrah melihat banjir Jakarta, yang hanya bisa menjelaskan kenapa penyebab banjir Jakarta tanpa segera mencari solusi dan cara untuk mengatasinya. Yang lebih sibuk nampang di depan kamera hanya agar dianggap sebagai gubernur yang peduli dengan warganya. Mendengar saran dan masukan dari Ahok, solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta sebenarnya sudah ada. Program tersebut bahkan sudah dicanangkan sejak era Fauzi Bowo. Gubernur selanjutnya tinggal meneruskan saja. Tak perlu pusing-pusing mencari cara dan program baru, sebab program tersebut sudah terbukti bisa sedikit meminimalisir banjir di Jakarta. Asalkan gubernur mau meneruskan program mengatasi banjir yang sudah dicanangkan sejak lama, serta tidak takut membuat kebijakan populis, sebenarnya banjir di Jakarta bisa sedikit dikurangi. Pertama, normalisasi sungai. Anies sebenarnya tinggal melanjutkan normalisasi yang sudah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya. Namun entah mengapa, Anies ogah meneruskan, lalu mencoba mengganti dengan istilah naturalisasi sungai. Mungkin sebenarnya intinya sama, tapi Anies sengaja mencari sungai. Mau normalisasi atau naturalisasi sungai, menurut Bapak Menteri PUPR, Basuki, sebenarnya tidak masalah, yang penting dikerjakan. Dan ternyata sudah lama program naturalisasi sungai ini mandek, tidak berlanjut. Dari awal realisasi program ini memang tidak jelas. Kedua, menertibkan bangunan di sekitar AS atau daerah aliran sungai. Menertibkan bangunan di sekitar DAS memang bukan kebijakan populis. Siapapun yang berani menertibkan bangunan di sekitar DAS akan dianggap sebagai gubernur yang tidak pro rakyat kecil. Anies sangat takut dianggap gubernur tukang gusur, kejam dan tidak pro rakyat. Sebab citra sebagai gubernur pro rakyat kecil harus dijaga demi Pilpres 2024. Anies tidak mau seperti Ahok yang tidak segan-segan menggusur bangunan liar di sekitar DAS demi mengatasi banjir. Ahok memang tidak segan-segan menggusur bangunan di sekitar DAS, tapi Ahok bertanggung jawab memindahkan warga yang digusur ke tempat yang lebih baik dan sehat dengan membangunkan rusun dengan harga terjangkau. Ahok memang tidak peduli dengan citra, dia hanya berusaha bekerja profesional berdasarkan kajian dan program yang sudah dicanangkan oleh gubernur sebelumnya. Terbukti di era Ahok titik-titik banjir bisa dikurangi. Meskipun di mata masyarakat citra Ahok buruk, namun manfaat yang lebih besar terlihat nyata. Saat Ahok berharap agar program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir di ibu kota bisa dilaksanakan, saya jadi berkesimpulan bahwa Anies ternyata selama ini tidak melaksanakan program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir. Lalu kenapa Anies tidak melaksanakan program-program tersebut? Saya kira itu demi citra. Program-program yang sudah dicanangkan untuk mengatasi banjir memang tidak populis dan berpotensi merusak citra Anies. Anies sudah janji tidak akan menggusur. Jika dia meneruskan program mengatasi banjir yang sudah dicanangkan sebelumnya, citranya akan hancur seketika. Anies lebih suka mengerjakan hal-hal yang tidak penting namun terlihat populis, misalnya membangun tugu batu, patung anyaman bambu, serta mengecat warna-warni atap rumah warga dan flyover. Jadi apakah bisa dikatakan Anies mengorbankan warga DKI Jakarta demi ambisi pribadi? Ambisi pribadi Anies adalah bisa maju di Pilpres 2024. Agar citra dirinya terus baik, maka dia mengharamkan dirinya membuat kebijakan yang tidak populis, seperti menggusur bangunan di sekitar DAS. Karena dia enggan membuat kebijakan menggusur bangunan di sekitar DAS, maka akhirnya Jakarta kembali banjir yang lebih parah dibanding era gubernur sebelumnya. Akhirnya warga DKI Jakarta yang menjadi korban oleh ambisi pribadi tersebut.
Warga Jakarta harus merasakan banjir yang lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Benar-benar jahat, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.